Jadi untuk perkara 83 tahun 2019 ini, agenda persidangan hari ini adalah mendengar keterangan ahli dari pemohon. Tadi sudah disampaikan ada 3, 1 Pak Dr. M. Hadi, 2 Prof. Abdul Rahmat, 3 Prof. Amiruddin. Untuk Pak Dr. M. Hadi Subhan, langsung ke podium. Silakan. Baik Yang Mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan 2 ilustrasi dan ini adalah fakta. Yang satu saya lihat sendiri, yang satu saya baca di media. Suatu hari Fakultas Hukum Universitas Airlangga mengadakan suatu pengabdian masyarakat di Pulau Bawean. Pulau Bawean ini adalah pulau yang terkenal, hampir semua penduduknya adalah tenaga kerja Indonesia. Dulu disebut TKI, sekarang disebut PMI. Begitu kami menggebu-gebu menerangkan mengenai Undang-Undang 39 waktu sebelum Undang-Undang 18, bagaimana syaratnya, bagaimana prosedurnya, bagaimana kriterianya, dan lain sebagainya. Setelah selesai, seseorang kembali menemui kami. Ya. Dia tanya, yang Bapak ceritakan itu sama sekali tidak kami ikuti. Kenapa? Karena rumit, mahal, dan kalau bahasa sana bencekno, kan begitu. Sehingga saya berangkat tanpa dokumen, tanpa prosedur, dan lain sebagainya. 1. Yang kedua, kira-kira 2014 diangkat seorang menteri baru yang menangani ketenaga kerjaan. Kita dikagetkan dengan seorang menteri naik pagar, ya, di mana di situ disekap atau dalam tanda kutip di situ dikumpulkan para calon-calon TKI yang akan bekerja di luar negeri. Ya. 2 kasus inilah sebenarnya root cause daripada permasalahan penanganan pekerja migran di Indonesia. Ya. Dan 2 penyebab ini yang lemah adalah pengawasannya. Di pasal 176 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa untuk mengawasi hubungan kerja maka dibentuk pengawas ketenagakerjaan. Jadi betul sekali seorang menteri naik tembok, ya, cuman sekali tapi setelah itu nggak ada naik lagi begitu. Malah yang dinaikkan deposit sama anggaran modal disetor itu nggak benar. Karena apa? Karena itu bukan penyebabnya. Kita sepakat semua para pekerja-pekerja kita harus dilindungi, lahir batin, keselamatannya dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak boleh dihalang-halangi untuk bekerja. Kasus yang pertama itu artinya apa? Mereka rumit untuk bekerja dengan berbagai macam syarat. Bahkan dulu sangat tidak masuk akal. Sudah diminta KTP, diminta KSK, diminta paspor. Ya. Itu sebenarnya kan hanya satu ID, paspor cukup. Untungnya di PM ini paspor. Tapi yang dulu seperti itu. Syaratnya harus pendidikan SMP. Untungnya dibatalkan sama MK. Anda perlu syarat SMP. Itu satu ilustrasi yang akan saya menjawab 4 isu hukum yang ada di dalam ini. Mungkin mohon ditayangkan di slide ini. Yang pertama, sebenarnya undang-undang penempatan tenaga kerja di luar negeri ini adalah amanat daripada Undang-Undang 13. Ya. Jadi di dalam pasal 33 itu disebutkan begini. Ya. Penempatan tenaga kerja terdiri dari penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan penempatan kerja di luar negeri. Ini Undang-Undang 13 yang merupakan induk daripada Undang-Undang 18/2017 yang sebelumnya Undang-Undang 39/2004. Ya. Jadi sebenarnya Undang-Undang 39 atau Undang-Undang 18 adalah undang-undang organik daripada Undang-Undang 13. Amatannya di pasal 33. Penempatan harus ada 2, dalam negeri dan luar negeri. Nah, pasal 34 itu bunyinya begini. Ketentuan mengenai penempatan kerja luar negeri diatur dengan undang-undang. Jadi seharusnya negara, dalam hal ini pemerintah dan DPR, membuat namanya undang-undang penempatan kerja di luar negeri. Kata-katanya itu adalah dengan, bukan dalam. Ya. Dulu tahun 2006 MK pernah mengadili sebuah pengadilan yang dibentuk namanya pengadilan Tipikor, dibentuk di dalam undang-undang Tipikor, ternyata dibatalkan. Nggak boleh ini karena amanatnya adalah dibentuk dengan undang-undang, bukan di dalam. Nah, yang undang-undang 18 ini penempatan kerja di luar negeri seperti amanat dari 34 itu diatur di dalam undang-undang 18.
berarti ini adalah tidak tepat secara formal. Kalaupun mau dibentuk undang-undang perlindungan itu terlepas dari undang-undang penempatan itu. Sehingga saya baca risalah yang diupload di MK, ada Yang Mulia Hakim Profesor ini mengatakan ini judulnya kok perlindungan, kok bukan penempatan. Memang harusnya penempatan. Dan itu tidak harus mengatur tentang penempatan itu sendiri. Dan silakannya tadi kan root cause-nya seperti di pasal 176 adalah pengawasan ketenagakerjaan. Di Undang-Undang 18 itu tidak mengatur pengawasan secara memadai. Hanya ada 3 pasal bahwa pengawasan pusat daerah dan harus koordinasi. Itu saja. Padahal inilah yang root cause-nya untuk pelanggaran-pelanggaran daripada PMI atau dulu namanya TKI adalah di pengawasan. Jadi sebenarnya begini, saya ibaratkan ini negara, saya sebut negara saja karena supaya lebih abstrak, harus melindungi pekerja-pekerja migran di Indonesia, tapi karena tidak mampu, ya, akhirnya yang disalahkan orang lain. Saya ibaratkan ada seorang suami yang dimarahi sama istrinya, nggak berani melawan istrinya, yang dikaploki anaknya sama suaminya, itu kan nggak tepat. Kenapa? Yang memarahi negara siapa? NGO seperti tadi yang pihak terkait, kami dari akademisi, masyarakat. Kenapa negara lalai mengabaikan perlindungan itu? Ternyata yang dipelukutu kalau bahasa Surabaya itu malah P3MI dengan cara modal di-store dinaikkan dari 3 miliar jadi 5 miliar, deposito dari 500 jadi 1,5. Itu tidak menjawab permasalahan. Jadi ini adalah bentuk keputusasaan negara untuk melindungi para pekerja kita di sana begitu. Seperti yang sekarang lagi rame, ya, Undang-Undang 13 banyak pelanggaran masif. Misalnya ada PKWT yang pekerja kontrak itu mestinya untuk pekerjaan sementara, tapi hampir semua perusahaan itu mempekerjakan pekerja kontrak. Nah, sekarang mau diubah. Kalau gitu pekerja kontrak untuk semua pekerjaan saja. Itu kan bentuk keputusasaan yang tidak bisa mengawasi di sana. Kenapa pengawasan lemah? Karena kuantitas dan kualitasnya. Di Jawa Timur itu data perusahaan 148.000 perusahaan. Tetapi pengawasnya kurang lebih 200 orang. Bagaimana mungkin 200 orang itu mau mengawasi 148.000? Belum mengawasi yang PMI atau TKI ini. Pasti sangat tidak terjangkau. Saya ibaratkan satu ngawasi 1.000. Ya. Jadi kalau satu datang ke perusahaan itu akan datang ke itu 3-4 tahun lagi. Itu kan berarti nggak ngawasi. Karena 1.000 kan kalau satu hari 360 itu pun kalau Sabtu Minggu nggak lembur. Itu kalau datang, faktanya nggak datang. Karena apa? Negara tidak mengalokasikan dana yang cukup. Jadi nggak mungkin para pengawas itu datang ke tempat-tempat yang tadi PJDKI ilegal atau para TKI ilegal dan lain sebagainya. Nggak mungkin karena mereka nggak diberi dana. Ya. 3 minggu yang lalu ada kepala dinas, salah satu dinas tenaga kerja di Jawa Timur datang ke saya. Pak, dinas saya ini hanya kelasnya nomor 3. Kenapa? Ya karena orangnya sedikit, dananya sedikit, dan lain sebagainya. Apalagi lebih parah lagi di Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, pengawas ditarik ke provinsi. Jadi di Surabaya nggak ada pengawas, di Sidoarjo nggak ada pengawas, Gresik nggak ada pengawas, yang ada di provinsi. Bagaimana mungkin orang mau melapor ke pengawas dari Banyuwangi harus ke Surabaya atau dari Pacitan dan sebagainya. Ini yang sebenarnya harus dibenahi oleh negara untuk tegaknya daripada perlindungan-perlindungan seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Menaikkan modal yang dari 3 miliar menjadi 5 miliar itu tidak mengetahui root cause, ya, penyebab utamanya itu. Jadi ibaratnya ini akan begini, pasti akan tidak tercapai yang tadi diminta perlindungan. Memang undang-undang ini visinya bagus. Semua PMI atau TKI ditempatkan oleh negara semua. Jadi yang swasta-swasta kalau bisa, nggak boleh. Begitu di salah perumit. Bagus, tetapi tidak masuk akal. Saya ibaratkan semua warga negara harus kuliah di PTN, UGM, UI, UNER. Begitu ya, bagus. Tapi berapa yang bisa ditampung? APK terakhir itu 25%. Terus berarti 75% nggak boleh kuliah di swasta. Karena swasta nanti jual ijazah, banyak jam kosong, dan lain sebagainya. Karena nggak boleh kuliah di swasta, maka dia nganggur yang 75%. Itulah fakta yang terjadi di sini. Kenapa? Mereka mau bekerja, tetapi kemudian yang itu yang swasta-swasta yang mau memang memfasilitasi ditutupi semua dengan cara dinaikkan ini. Saya dengar tadi ada beberapa P3MI yang hari ini dicabut surat izinnya. Nah, negara ini memang bagus visinya, harus
perekrutan melalui negara, penempatan melalui negara, tetapi kan nggak mampu. Kalau nggak mampu, ya alias mereka tidak boleh kerja di luar negeri. Ya. 2 minggu yang lalu ada Menko Perekonomian staf ahlinya di UNER mengatakan bahwa pengangguran itu 7 juta. Itu yang kelihatan, yang nggak kelihatan bisa mungkin 20 juta ada itu. Ya, artinya apa? Ketika mereka mau belajar, mau bekerja di luar negeri, sarananya dipersulit. Anggarannya sedikit, bagaimana mungkin mau melakukan perekrutmen, mau melakukan pelatihan dan lain sebagainya. Itu yang saya sebut tidak memahami root cause ini, seperti itu. Ya, Demikian waktunya juga. Oke, mohon 3 menit lagi. Yang kedua adalah sebenarnya izin ini adalah untuk mengendalikan kegiatan bisnis, bukan untuk mempersulit bisnis. Kamu kalau melanggar, saya cabut. Itu sebenarnya yang paling penting. Ya. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah Undang-Undang 13 2017 adalah salah secara formal. Harusnya itu mengatur mengenai penempatan TKI sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang 13. Tetapi ini penempatan TKI diatur di dalam Undang-Undang 18. Sehingga mestinya tidak harus diatur ulang, tidak hanya pasal yang dimohonkan dicabut. Tapi undang-undang ini harus direview semuanya. Begitu. Yang kedua, root cause dari lemahnya perlindungan PMI adalah ketidakhadiran negara dalam melindungi PMI, bukan kekurangan modal disetor maupun deposito di sini. Yang kedua adalah lemahnya pengawasan. Ya. Yang ketiga adalah menaikkan modal, baik modal disetor maupun deposit adalah tidak memahami root cause yang sebenarnya terjadi carut-marutnya perlindungan PMI. Yang keempat adalah sanksi pidana di dalam undang-undang ini lebih banyak kriminalisasi terhadap tindakan administratif. Terakhir 1 menit, saya pernah ditugasin BPHN melakukan kajian TKI, mungkin bisa di-download di Google, langsung BPHN kajian TKI. Saya ketuanya juga ada dari Migrancare dan lain sebagainya. Antara lain kesimpulannya bunyinya begini, banyaknya kendala yang bisa menghambat kelancaran penempatan TKI di luar negeri adalah 1, sistem penempatan yang masih belum established. 2, birokrasi dan masalah administratif. 3, kurangnya koordinasi antar lembaga. Ya, jadi ada 26 lembaga yang ngurus TKI, tapi ketika ada TKI dikebuki sama majikannya nggak ada yang tampil begitu. Tapi kalau suruh ngurusi nomor 1 begitu. Yang keempat adalah lemahnya sumber daya TKI. Yang kelima, PPTKIS yang tidak berizin maupun izin operasionalnya daluarsa. Yang keenam, banyaknya pungutan di luar sistem. Yang berikutnya, ketentuan umur TKI yang tinggi. Kemudian berikutnya, kewajiban asuransi yang dibebankan kepada TKI. Yang terakhir adalah kriminalisasi pelanggaran administratif. 2012 kami sudah melakukan penelitian dan bisa di-download di googling di BPHN. Demikian mudah-mudahan para penganggur-penganggur yang mau bekerja di luar negeri dapat difasilitasi. Para pekerja migran di luar negeri juga dapat dilindungi oleh negara. Dan mereka yang mau membantu negara juga difasilitasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.